Allahumma salli ala Muhammad. Semua kita niatkan ibadah karena Allah. Kita bekerja, niatkan bekerja karena Allah, biar dinilai oleh Allah sebuah ibadah. Kita belajar mengaji juga niatkan karena Allah agar ilmu yang kita dapatkan barokah. Kita sekolah, kita niatkan sekolah kita karena Allah. Kita kuliah itu niatkan juga karena Allah. Karena kalau kita menjadi mukmin yang kuat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah. بنور الفهم والحفظ ورزقني الحكمة وإلى الملائكة المغربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فهما وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقول وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن وقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nisa 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik dinan agamanya, mimman daripada aslama wajhahu yang menyerahkan, memasrahkan wajhahu wajahnya lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun dan dia berbuat baik, wattaba'a dan mengikuti millata Ibrahim agamanya kanjeng Nabiuna Ibrahim alaihissalam, hanifa secara condong lurus, wattaqallahu dan mengambil siapa Allah, menjadikan siapa Allah Ibrahim khalila, kanjeng Nabiuna Ibrahim khalila sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsana, dan siapakah, pertanyaan dari Allah, karena Allah yang maha alim. Wa man ahsana, dan siapakah ahsana yang lebih baik dinan agamanya, mimman lebih baik, lebih tinggi daripada aslama, orang yang memasrahkan wajhahu wajahnya lillahi kepada Allah. Jadi pertanyaannya Allah ini menembus ke relung hati kita, menanyakan siapa sih orang yang lebih baik agamanya, lebih baik imannya, lebih baik Islamnya, lebih baik ihsannya, lebih baik ketakwaannya daripada seorang hamba yang memasrahkan wajhahu wajahnya. Kenapa kok wajah? Wajah ini melambangkan lahir dan batin seseorang, jiwa dan raga seseorang. Wajah ini adalah identitas. Wajah adalah identitas seorang manusia. Makanya di KTP, di kartu pelajar, di kartu santri, yang terpampang di sana adalah wajahnya. KTP wajahnya, karena identitas seseorang itu lebih mudah dikenal dari wajahnya. Oh, ini wajahnya Sultan. Oh, ini wajahnya Fakhrul Razi. Terlihat dari wajahnya. Bayangkan kalau yang jadi identitas adalah tangannya, yang difoto tangannya, tidak mencerminkan jiwa raga dari seseorang, tidak mencerminkan identitas dari seseorang. Makanya wajah, lahir batin dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun, dan dia orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, muhsinun, termasuk orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu apa?
Ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna dari ihsan. An ta'budallaha, sungguh-sungguh dia berbakti, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seperti dia itu melihat Allah secara langsung. Jadi dia beribadahnya bisa melihat Allah secara langsung. Fa illam takun tarahu, apabila dia tidak sanggup, tidak mampu dia melihat wajahnya Allah, tidak mampu dia melihat Allah, fa innahu, maka yakinkan di dalam hatinya, yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ibadahnya anteng, ibadahnya khusyuk, ibadahnya ikhlas, berbuat apapun kebaikan seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak sanggup, dia meyakini di dalam hatinya bahwa setiap perbuatan yang ia kerjakan itu dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Makanya mustahil bagi seorang yang ihsan dia akan berbuat buruk. Mustahil seorang yang muhsin dia akan berbuat jelek. Makanya kalau kita sholat tatkala takbiratul ihram, habis itu membaca doa iftitah, isinya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Jadi hanif, condong lurus. Yang dihadapi berarti ada dua, antara kanan dan yang kiri. Yang dihadapi ada dua, antara kanan dan kiri. Harus kita condong kepada salah satunya, ya. Ihsan kalau dalam ibadah dia itu seolah-olah melihat Allah. Apabila tidak sanggup melihat Allah, dia itu meyakini di dalam hatinya bahwa ia sedang dilihat oleh Allah, sedang disaksikan oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, demen kepada orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ihsan. Siapa salah satu contohnya yang Allah cintai karena ia berbuat ihsan? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Yang pertama, dia itu gemar berinfak sedekah tatkala lapang maupun sempit, wal qadhibina al ghaidah, dan dia itu juga bisa menahan tatkala amarah. Itu yang Allah cintai, alias orang itu adalah orang yang sabar, bisa mengerem tatkala amarah, berarti orang itu orang yang sabar. Dan siapa lagi? Wal afina anin nas, dan orang itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah betul-betul cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Yang pertama, ihsan itu dia itu gemar berinfak sedekah tatkala lapang maupun sempit. Dan yang kedua, dia itu bisa menahan tatkala amarah. Dan yang ketiga, dia itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang dicintai oleh Allah. Sedangkan tiga-tiganya ini
mencerminkan orang itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu termasuk orang yang muhsinin. Wattaba'a millata Ibrahim, dan mengikuti millata Ibrahim, agamanya kanjeng Nabi Ibrahim, hanifah, yang condong ke arah siratal mustaqim. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kanjeng Nabi Ibrahim ini mempunyai anak Ismail, nantinya sambung kepada kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua putranya namanya Ishak, keturunannya Ishak adalah Yakub, terus sampai ke bawah. Yakub ini dijuluki oleh Allah adalah Israil. Isra itu adalah hamba, il itu Allah. Jadi Israil itu hamba Allah ya. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim ini adalah bapak para nabi, karena lewat jalurnya kanjeng Nabi Ibrahim rata-rata jadi para nabi, jadi nabi-nabi. Wattakhadallah, dan mengambil siapa Allah, menjadikan siapa Allah Ibrahim, kanjeng Nabi Ibrahim khalila, kecintaannya Allah. Jadi khalila itu maknanya adalah kecintaannya Allah. Kalau kanjeng Nabi Muhammad Habibullah. Kalau kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau kanjeng Nabi Adam Fitratullah. Kalau kanjeng Nabi Isa alaihissalam Ruhullah. Kalau kanjeng Nabi Nuh alaihissalam Khalifatullah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan miliknya Allah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah bikulli syai'in muhito, dengan setiap sesuatu muhito, meliputi. Muhito itu meliputi. Makanya Allah tidak butuh tempat. Semua yang ada selain Allah, makhluk-makhluk Allah, langit, bumi beserta isinya, semua itu menempati kepada Allah. Makanya Allah itu muhito, meliputi semuanya. Langit, bumi, semua itu menempati, manggon kepada Allah ya. Makanya Allah nggak butuh tempat. Semua yang ada di langit dan ada di bumi, semua milik Allah. Langitnya berlapis 7, buminya juga berlapis 7 ya. Bayangkan kita itu hidup di bumi. Bumi itu kecil, magnet. Planet, bukan magnet. Planet dibandingkan planet-planet yang lain, bumi itu termasuk kecil. Dilihat di tata surya, di galaksi, semuanya bumi itu bagaikan debu. Dan kita manusia 7,5 miliar berada di atasnya bumi. Bayangkan namanya, gak usah kayak debu sudah ya, seperti kacang hijau aja sudah ya. Seperti kacang hijau bumi itu dimanggoni oleh 7,5 miliar lebih manusia. Bayangkan kita seperti apa kita itu ya, kecilnya seperti apa kita itu. Harus kita sadari, dengan keilmuan yang kita dapat itu harusnya menambah keimanan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Semakin tahu luasnya makhluknya Allah, ciptaannya Allah luar biasa. Langit setinggi-tingginya kita nggak tahu mana batasnya ya.
Bumi sedalam-dalamnya kita juga nggak tahu batasnya di mana. Namun kita, setelah kita tahu galaksi seperti itu, tata surya seperti itu, mega galaksi seperti itu, kita ini kecil di hadapannya Allah. Debu itu masih besar. Kita itu nggak ada apa-apanya. Terus apa yang kita sombongkan? Terus siapa yang kita pertuhankan selain Allah? Karena Allah lah yang mempunyai langit dan bumi ya. Dan Allah meliputi bikulli syai'in muhita. Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk makhluknya, ciptaannya. Allah meliputi. Kita ini berada di bumi. Kalau kita naik pesawat udah berapa ribu kilo di atas bumi itu sudah nggak kelihatan saking kecilnya. Kalau sudah bumi nggak kelihatan, apalagi kita manusia. Terus apa yang kita sombongkan ya? Semua kita niatkan ibadah karena Allah. Kita bekerja, niatkan bekerja karena Allah, biar dinilai oleh Allah sebuah ibadah. Kita belajar mengaji juga niatkan karena Allah, agar ilmu yang kita dapatkan barokah. Kita sekolah, kita niatkan sekolah kita karena Allah. Kita kuliah itu niatkan juga karena Allah. Karena kalau kita menjadi mukmin yang kuat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Gimana dalilnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaifin. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaifin. Mukmin yang kuat khairun, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya sampai mulai sekarang niatkan belajar karena Allah, agar kecerdasannya, otaknya dikuatkan oleh Allah, hafalannya juga dikuatkan oleh Allah, ibadahnya juga diantengkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah ya. Ekonominya besok tatkala sampean sudah lulus, ekonominya dijayakan oleh Allah, bisa bantu tetangganya yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan kita. Kuatkan ekonominya, kuatkan imannya, kuatkan ibadahnya, kuatkan sosialnya, solidaritasnya, agar kita bisa menciptakan khususnya di dalam rumah tangga kita sebagai surga, sesuai apa yang Kanjeng Nabi sumpahkan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apapun yang ada, apapun yang kita inginkan ada di dalam rumah kita. Kebahagiaan ada di dalam rumah kita, kesejahteraan, kedamaian, keindahan, semua ada di dalam rumah kita. Sehingga kita, kalau kita sudah surga, kehidupan kita bagaikan di surga, kekayaan kita ada, keimanan kita ada, semuanya kita akan bisa melakukan kebaikan. Mau kita berinfak sedekah ada, kalau kita sugih kaya raya, kaya harta maupun kaya hati. Kalau kaya harta, kalau miskin hatinya, dia akan menjadi orang yang pelit, yang medit ya. Makanya kita harus kaya harta juga kaya hati, biar romannya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, biar bisa berinfak sedekah
lapang maupun sempit, karena gaya hatinya ya. Kalau kita sudah beriman, makanya kita akan selalu berbuat baik, dengan bisa kita mengerem tatkala kita amarahnya, gak muring-muringannya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, dikuatkan iman kita oleh Allah, tatkala kita dihadapkan kepada suatu permasalahan, kita mudah untuk memaafkan orang lainnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu betul-betul cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ihsannya bukan cuma namanya tok yang ihsan, tapi juga jiwa raganya harus ihsan, dan selalu wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan selalu mengikuti millata agamanya kanjeng Nabiuna Ibrahim hanifahnya. Wattahadallahu Ibrahim khalila, dan Allah itu menciptakan kanjeng Nabiuna Ibrahim, menjadikan kanjeng Nabiuna Ibrahim itu sebagai khalilullah, menciptakan, menjadikan kanjeng Nabiuna Muhammad itu sebagai Habibullah ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.